Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mahrus, SAG, MHI. Yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman sekalian yang berbahagia pada hari ini. Dan dimohon kepada teman-teman sekalian agar dapat mendengarkan sekaligus menyimak pembahasan kami pada hari ini. Sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Veranika Septiadia sebagai moderator. Lalu ada Anissa Rabiatul Adawiyah dan Muhammad Imaldi Elwar. Kami akan membahas tentang zakat pertambangan. Baiklah, langsung saja. Pengertian zakat pertambangan. Barang tambang berasal dari kata al-ma'dan yang dapat diartikan sebagai logam, barang tambang, barang-barang dari dalam tanah, dan juga sebagai pusat sesuatu atau kediaman. Barang hasil tambang menurut bahasa ialah tempat asal tiap-tiap sesuatu. Tempat pertambangan emas, perak, besi, intan, belerang, timah, minyak, hidrogen, batu bara, kapur, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah syaro, barang hasil tambang adalah benda-benda yang telah diciptakan oleh Allah di dalam bumi seperti emas, perak, tembaga, timah, intan, minyak, belerang, batu bara, kapur, dan sebagainya. Barang tambang dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Benda padat yang dapat dibentuk atau dicairkan dan diolah seperti emas, perak, aluminium, besi, tembaga, timah. 2. Benda padat yang tidak dapat dibentuk seperti kapur, batu bara, dan batu permata. Yang 3. Benda cair seperti minyak bumi dan gas. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian barang tambang, barang peninggalan kuno, atau harta karun, juga mengenai macam-macam barang yang wajib dizakatkan dengan besaran zakat untuk masing-masing barang tambang. Barang tambang adalah barang peninggalan kuno menurut Hanafiyah. Keduanya berbeda menurut mayoritas ulama. Barang tambang yang wajib dizakatkan adalah emas dan perak menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, yakni setiap yang tercetak dengan air menurut Hanafiyah. Ini mencakup semua jenis barang tambang yang beku, cair menurut Hanabilah. Mengenai barang-barang tambang zakatnya 1/5 menurut Hanafiyah, 2,5% menurut Syafi'iyah, Alikiyah, dan Hanabilah. Ibnu Qudamah menyebutkan dalam Al-Mughni suatu definisi yang sangat tepat tentang ma'din, yaitu sesuatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga. Beliau mengemukakan contoh dari ma'din yaitu emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, dan batu bara. Demikian juga barang tambang cair seperti minyak bumi, belerang, dan lain sejenisnya. Selanjutnya, jenis-jenis barang tambang yang akan dijelaskan oleh saudari Anissa Rabiatul Adawiyah. Kepadanya dipersilakan. Adapun jenis-jenis barang tambang. 1. Tambang emas memiliki nisab senilai 91,92 gram emas murni dengan kadar zakat 2,5% dan diserahkan tiap tahunnya. 2. Tambang perak mempunyai nisab senilai 642 gram perak dengan kadar zakat 2,5% dan diserahkan setiap tahun. 3. Tambang selain emas dan perak seperti platina, besi, timah, tembaga, dan sebagainya memiliki nisab senilai dengan nisab emas dan kadar zakat 2,5%. Biasanya dizakatkan ketika memperolehnya. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati.
apabila diperdagangkan atau dikategorikan zakat perdagangan. Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20%. 4. Tambang batu-batuan seperti batu bara, marmer, dan sebagainya memiliki nisab senilai dengan nisab emas dan kadar zakat 2,5%. Biasanya dizakatkan ketika memperolehnya. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan atau dikategorikan sebagai zakat perdagangan. 5. Tambang minyak, gas mempunyai nisab senilai dengan nisab emas dan kadar zakat 2,5%. Diserahkan ketika memperolehnya. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i wajib dizakati. Adapun ketentuannya: 1. Kewajiban zakat pada barang tambang berlaku apabila diusahakan oleh perorangan maupun perusahaan. Adapun jika dikelola oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum, maka tidak ada zakat padanya. 2. Kewajiban zakat baru berlaku apabila hasilnya mencapai nilai nisab emas 85 gram atau perak 595 gram. 3. Mengingat eksplorasinya membutuhkan biaya investasi yang besar, maka zakat yang dikenakan hanya 2,5%. 4. Tidak disyaratkan genap 1 tahun atau haul untuk waktu pengeluaran zakatnya. 5. Zakatnya dikeluarkan setelah barang-barang tersebut dieksplorasi dan telah diproses. 6. Hendaklah orang-orang yang mengeksplorasinya adalah orang muslim atau perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang muslim. Selanjutnya, dasar hukum barang tambang. Barang tambang merupakan sesuatu yang Allah ciptakan untuk makhluknya sebagai rizki yang terdapat tidak hanya di atas permukaan tanah, tetapi juga yang terdapat di dalam tanah seperti emas, perak, tembaga, timah intan, akik, batu bara, besi, dan minyak bumi. Dari semua itu dapat dilihat bahwa hukum mengeluarkan pada barang tambang itu merupakan sebuah kewajiban apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tidak ada yang menerangkan secara jelas. Namun, dalam berbagai macam referensi yang banyak ditulis bahwa dasar hukum mengenai zakat barang tambang adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah atau di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Selanjutnya, syarat zakat barang tambang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Imaldi Elwar. Padanya dipersilahkan. Ya, selanjutnya syarat zakat barang tambang. 1. Barang tambang tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya barang yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain, dan cara-cara yang sah. Yang kedua, milik penuh. Mengenai kepemilikan yang sempurna ini, ulama berbeda pendapat. Imam Mazhab Hambali mengatakan bahwa yang dinamakan harta milik penuh yaitu harta yang tidak ada campur tangan orang lain. Menurut Malikiyah, yang dimaksud dengan milik yang sempurna adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelolanya. Menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dengan harta milik yang sempurna ialah terpenuhi kepemilikan asli yang sempurna. Maksudnya tidak ada kewajiban zakat atas tuan pada harta budak mukatab. Yang ketiga, harta berkembang menurut bahasa adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, pendapatan atau pemasukan. Syarat ini mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan barang yang dimilikinya, sehingga barang yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta produktif adalah harta yang berkembang baik secara konkret atau tidak. Yang keempat, cukup 1 nisab. Artinya, jumlah minimal yang menyebabkan barang tersebut terkena kewajiban zakat. Nisab ini merupakan suatu kemaslahatan karena indikator seorang muzaki dapat nilai dari nisab. Dan kelima, tidak ditentukan haul ulama tabi'in
dan fuqaha sepakat tentang ketentuan haul pada beberapa harta yang wajib dizakati seperti emas, perak, perdagangan, dan hewan-hewan lain. Dan haul tidak berlaku pada zakat pertanian, rikas, dan barang tambang. Selanjutnya, nisab dan zakat barang tambang. 1. Nisab barang tambang menurut Abu Hanafi. Zakat itu hanya wajib pada semua barang yang dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi, tembaga, dan lain-lain. Adapun barang yang tidak cair seperti permata, yakut, maka tidak wajib dizakati. Beliau tidak mensyaratkan nisab. Yang jelas, 1/5 merupakan ketetapan yang wajib dikeluarkan zakatnya walaupun sedikit atau banyak. Yang kedua, kadar zakat barang tambang. Kadar zakat termasuk dalam barang tambang semua hasil yang digali dari daratan ataupun dari dasar laut. Sementara yang dikeluarkan dari laut itu sendiri seperti mutiara, ambar, dan marjan harus dizakati seperti zakat komoditas barang. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa barang tambang dan barang rikas atau harta karun mempunyai pengertian yang sama, yakni semua harta yang tertimbun di bawah bumi. Hanya saja barang tambang adalah barang yang diciptakan Allah di dalam bumi pada waktu menciptakan bumi. Sementara rikas atau harta karun adalah harta yang tertimbun karena pekerjaan orang-orang kafir, dan kadarnya 1/5 atau 20% disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima dalam bagian 1/5 ghanimah. Sekian, terima kasih.